Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat baik. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sehat semuanya ya, gitu. Baik yang datang secara offline maupun secara online ya. Jadi hari ini kita bukan hanya yang di sini saja yang hadir, yang ada secara daring ya, secara Zoom, karena ada undangan juga sekolah mitra yang kami undang untuk bisa menghadiri acara bedah buku ini gitu ya. Untuk acara bedah buku ini, seperti yang kita tahu ya, kurikulum itu sangat penting di dalam pendidikan. Bahkan saya menganggap kurikulum itu jantungnya pendidikan. Tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai tanpa kurikulum gitu ya. Bagaimana caranya biar tujuan pendidikan itu bisa tercapai bahkan melampaui, melebihi daripada yang kurikulum itu harus didesain sebaik mungkin dan harus mengikuti zaman. Nah, apalagi sekarang sudah masuk ke abad 21. Pembelajaran di abad 21 ini sangat cepat perubahannya karena adanya teknologi. Sekarang sudah kita kenal dengan era digital gitu ya. Jadi bagaimana sih desain kurikulum yang bisa kita desain yang lebih baik di era digital ini Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui, teman-teman bisa membaca bukunya Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21 karya Bapak Profesor Dr. Fauzan MA dan Fathul Arifin MPD gitu ya. Penasaran nggak? Penasaran ya? Saya sendiri juga kepo nih, pengen apa sih nih buku Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21 ini. Nah, buku ini nanti akan dikupas ya oleh narasumbernya karya Bapak Dr. Fauzan dan nanti akan direview oleh Ibu Direktur Pendidikan kita, yaitu Ibu Dr. Farida Wulandari. Terima kasih Ibu Dr. Farida gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita dengarkan ya dari narasumber Bapak Profesor Dr. Fauzan terkait buku kurikulum dan pembelajaran. Kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan MA disilahkan. Oh sebelumnya ada profil ya, Bapak mohon maaf ya, saya sampaikan profil dulu ya. Profil sumber ya, padahal sudah ditampilkan di layar. Profesor Dr. Fauzan MA itu beliau adalah saat ini guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Tarbiyah ya Pak ya, Fakultas Tarbiyah. Dan beliau juga sebagai Kepala Divisi Pendidikan Tinggi Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Pendidikan beliau S1 S2-nya S1 S2 SD saya sih baca di sini ya, di belakang buku ini ada profil beliau. Beliau itu Ibu Bapak orang ke Indramayu ya Pak ya. Indramayu, SD, SMP, SD Sanawiyah apa ya? Sanawiyah di Indramayu, aliyahnya di Cirebon. Beliau madrasah aliyahnya di Cirebon, madrasah aliyah negeri, Sanawiyah negeri. Dan S1 S2-nya itu di UIN Syarif Hidayatullah. Di Fakultas PA ya Pak, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, dua-duanya Fakultas Tarbiyah. Dan S3-nya masih IAIN, jadi belum UIN ya. S1-nya di IAIN Syarif Hidayatullah, tapi S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah. Berbeda nomenklatur saja, tapi di tempat yang sama. Untuk S3-nya di UPI, nih S3-nya di ini malah bukan di keagamaan ya Pak ya, di Universitas Pendidikan Indonesia khusus pengembangan kurikulum. Makanya beliau itu ya beliau yang berbeda S3-nya Pak ya tempatnya di Bandung ya, Universitas Pendidikan Indonesia pengembangan kurikulum. Jadi beliau itu profesor di bidang belum ya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi kepada beliau terkait dengan kurikulum, silahkan gitu ya. Ada kontak personnya ya Pak ya, gitu. Ada kontak personnya, ada emailnya gitu ya. Beliau guru besar kurikulum di Fakultas Tarbiyah, Kepala Divisi, juga beliau itu organisasinya Himpunan Pengembang Kurikulum DKI Jakarta. Dewan Pembina Perkumpulan Dosen Pendidikan PGMI ya. PGMI Indonesia, Ketua Bidang Pendidikan dan Penguatan Nilai Karakter IKALUIN Jakarta, pengurus ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. ADI ini asosiasi dosen seluruh dosen Indonesia, baik yang dosen dari negeri maupun dari swasta ya Pak ya gitu. Asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi BANPT, asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan LAMDIK. Inilah yang kami bersyukur beliau sudah berkenan bergabung dengan ya, karena beliau juga asesor gitu ya.
Bahkan sekarang beliau itu sedang mengaksesori PPJ PPJ dengan ini yang dosen itu PKDP. Beliau saat ini sedang mengaksesori PPG yang sedang PPG dan sedang PKDP gitu ya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu yang sedang jadi guru sekarang mau sedang melaksanakan baik PPG atau PKDP bisa bertanya kepada beliau. Kalau yang sama-sama Yayasan Islam Alhamidiyah ya gitu kan gitu ya. Barangkali mohon arahan-arahannya begitu. Ya mungkin itu dari Bapak Profesor Dr. Fauzan MA. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan. Izin Bu Direktur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Yayasan Islam Alhamidiyah, Ketua Dewan Pengawas, seluruh jajaran BOD Yayasan Islam Alhamidiyah, Ibu Direktur Pendidikan, yang alhamdulillah juga menyempatkan waktu untuk bisa mereview, membahas buku desain kurikulum dan pembelajaran, Ibu Ati, Wakil Direktur Pendidikan, Ibu sebagai Kepala Divisi Penjaminan Mutu Yayasan Islam Alhamidiyah, Pak Tri, seluruh Kepala Divisi yang ada di Yayasan, Bapak Ibu dosen yang juga hadir pada hari ini, dosen STHI yang selalu kompak, budir, seragamnya itu saya lihat ganti-ganti terus gitu ya. Ini menunjukkan kekompakan itu warnanya apa gitu. Tapi alhamdulillah karena masih muda-muda ya Bu di STH ini, alhamdulillah kita selalu ketawa gitu. Kemudian ya setiap kali ada kegiatan saya bilang kekompakan itu yang saya lihat di STHI gitu. Dan semua program kegiatan juga alhamdulillah bisa berjalan efektif sesuai dengan apa yang kita agendakan. Ada mahasiswa yang juga hadir pada hari ini, terima kasih. Pertama tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan. Tentu juga yang kedua saya kira salawat dan ta'zim kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi panutan kita, inspirasi kita dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya merasa tersanjung gitu ya ketika saya diminta buku saya itu mau dibedah gitu, mau direview gitu oleh STHI, oleh perpustakaan. Awalnya bukan buku ini, bukan buku desain, tetapi buku filsafat dan ilmu pendidikan. Tapi saya bilang kalau untuk bedah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terlalu berat khawatir gitu ya. Maka saya kira kita ngambil yang datar saja gitu loh. Jadi kenapa desain kurikulum dan pembelajaran abad 21? Sebenarnya judul ini diilhami oleh satu keinginan bahwa yang namanya kurikulum dan pembelajaran itu ibarat dua mata uang ya, sisi mata uang yang memang saling melengkapi satu sama lain. Tidak akan ada artinya apa-apa dokumen kurikulum itu ketika tidak diimplementasikan, ketika tidak ada pembelajaran gitu. Maka keduanya hemat saya dua hal yang memang saling terkait satu sama lain gitu. Kurikulum itu bicara tentang apa yang akan diprogramkan. Saya selalu menyebutnya what a program gitu ya. Jadi apa-apa yang mau kita lakukan, program apa yang mau kita capai gitu, saya kira ini selalu bicara tentang kurikulum gitu. Maka makna kurikulum itu sungguhnya Tyler ya misalnya menyebutkan kurikulum itu selalu dikaji oleh 4 pertanyaan besar sebenarnya. Hendak kemana kita pendidikan itu diarahkan gitu. Artinya kalau kita bicara kurikulum, dia akan selalu bicara tentang aspek-aspek ketercapaian gitu. Ada mimpi yang memang kita inginkan dari sebuah perjalanan pendidikan gitu. Jadi kalau ngomongin mimpi artinya ya itu harus ada visi gitu ya yang memang kita ingin kembangkan gitu.
Yang kedua, kata Tyler, kalau yang disebut dengan kurikulum itu dia akan selalu bicara tentang bagaimana proses itu dilakukan. Jadi tujuan yang kita inginkan, seideal apapun ya keinginan yang kita dambakan, ketika proses itu tidak berjalan efektif gitu, artinya ketika perjalanan pembelajaran itu tidak berjalan efektif misalnya gitu, pilihan-pilihan metode yang digunakan itu tidak tepat, maka yang terjadi juga tidak maksimal tujuan atau ketercapaian dari sebuah pembelajaran gitu ya. Maka Tyler selalu bicara tentang dua aspek yang saya kira bicara tentang kurikulum gitu ya. Artinya ada aspek ketercapaian, ada aspek proses gitu ya. Tapi ada hal lain juga yang ketiga yang kata dia itu bahwa yang disebut dengan kurikulum itu akan selalu mempertanyakan apa yang mau disampaikan sebenarnya. Makanya dalam sebuah teori pembelajaran itu, apakah itu pembelajaran online, apakah itu pembelajaran offline, saya bilang kehadiran guru dan materi itu selalu yang menjadi hal paling kunci gitu loh. Dan saya termasuk Bu Dr. Farida selalu tidak ingin mendiskriminasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline. Bagi saya dua-duanya sama. Selama saya bilang kehadiran guru dan materi itu ada gitu loh. Cuma terkadang saya bilang yang muncul di tengah-tengah perjalanan kita di pembelajaran itu ketika online itu bukan kita yang hadir tetapi channel-channel YouTube lain gitu yang kemudian dihadirkan. Ini saya bilang yang keliru. Maka dalam teori komunikasi gitu ya, tentu saya bilang kehadiran seorang dalam menyampaikan materi itu menjadi hal paling penting gitu. Jadi yang ketiga sekali lagi ketika bicara konten kurikulum, tentu yang harus muncul adalah apa yang mau disampaikan gitu. Dan yang keempat, kata Tyler itu kurikulum selalu identik dengan apa sih apa istilahnya? Apakah target yang kita inginkan itu tercapai atau tidak? Di dalam bahasanya Mudir itu kita harus selalu melakukan evaluasi, kita harus melakukan feedback, kita harus melakukan asesmen dalam konteks apapun gitu. Harian, tengah misalnya, di akhir itu sesuatu yang memang penting gitu. Nah karenanya evaluasi atau asesmen itu dalam kerangka kurikulum sesuatu yang memang harus ada gitu loh. Nah Bapak Ibu, para hadirin semua, tentu ketika bicara kurikulum dalam konteks 4 pertanyaan tadi, itu bagi saya adalah hal paling mendasar. Dan itu ternyata kalau kita coba analisis dalam konteks standar nasional pendidikan, ternyata hampir setengahnya bicara standar nasional pendidikan itu bicara kurikulum. Makanya kalau Bu Eva bicara kurikulum itu adalah jantung dari pendidikan, saya bilang memang hampir 50% standar itu ada di kurikulum gitu. Bicara tujuan, bicara SKL, bicara proses, bicara tentang isi, bicara tentang evaluasi dan asesmen gitu. Nah Bapak Ibu, buku ini sebenarnya kalau kita coba bedah itu terbagi hanya dalam beberapa bagian gitu. Saya sebut saya sebenarnya sudah coret-coret di PPT gitu. Ada 5 bagian besar. Saya ingin misalnya di buku itu mulai, kenapa sih harus dimulai dengan guru profesional misalnya atau dengan profesionalisme guru? Karena bagaimanapun saya bilang keberadaan dan eksistensi guru itu menjadi faktor penentu pelaksananya sebuah kurikulum di lembaga pendidikan gitu. Bahkan kalau saya tuliskan dalam buku itu peran guru itu dalam konteks pengembangan kurikulum itu sangat vital, sangat signifikan posisinya. Guru itu adalah sosok pribadi yang saya kira harus punya kemampuan bagaimana mendesain dan mengembangkan kurikulum. Dari mulai bagaimana merencanakan, bagaimana memilih sebuah metode, bagaimana kemudian pembelajaran itu disampaikan, pilihan-pilihan pendekatan strateginya itu saya bilang harus tepat. Maka dalam konteks mengembangkan kurikulum, apa sih sebenarnya positioning dari guru itu? Guru itu adalah sering saya sebut sebagai pengembang kurikulum real. The real pengembang kurikulum di sekolah itu saya bilang tidak ada yang lain. Ini gurunya gitu.
Tapi kalau kita kemudian coba kaitkan dengan konteks kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka itu satu kurikulum terbuka yang tidak lagi boleh ada ketergantungan dalam tanda petik ya untuk guru misalnya bergantung bagaimana kemudian pengembangan indikator, bagaimana misalnya materi ajar itu yang selama ini misalnya disiapkan. Merdeka itu saya bilang kreativitas. Maka dalam konteks guru sebagai pengembang kurikulum, ke depan itu adalah kita menginginkan bagaimana muncul guru-guru yang kreatif, guru yang inovatif, yang mampu mengembangkan bahan ajar, modul ajar gitu ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para peserta didik. Makanya istilah profesional itu bagi saya sangat dalam maknanya. Kalau kita sebut guru itu profesional ya memang ini bagian dari profesi yang memang muncul dalam Undang-Undang 14, Pak Iman gitu ya, tahun 2005. Itu disebut sebagai pendidik profesional dengan tugasnya saya kira sangat banyak selain mengajar, mendidik, membimbing, melatih dan seterusnya gitu. Tetapi dalam kerangka pengembangan kurikulum saya bilang sisi guru itu punya kewajiban bagaimana dia bisa menyiapkan seluruh aspek kegiatan pembelajaran itu disiapkan secara matang. Saya berharap memang dengan adanya kebijakan dan perubahan kurikulum ini bukan kemudian kita akan melihat guru-guru yang apa istilahnya saya nyebutnya itu guru yang kebergantungan tinggi gitu ya. Tetapi dengan lahirnya kebijakan kurikulum baru gitu, kurikulum merdeka gitu, saya berharap memang akan lahir bagaimana guru-guru yang betul-betul kreatif gitu, guru-guru yang inovatif dalam konteks pengembangan, dalam konteks mengembangkan desain-desain pembelajaran yang dibutuhkan, termasuk misalnya para perangkat pembelajaran yang dibutuhkan ketika pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama bagian penting saya kira dalam buku ini. Nah, yang bagian yang lain, bagian yang kedua, saya kira saya melihat kaitan kurikulum itu dalam konteks konsep ya. Ada banyak guru saya yang belum memahami kurikulum secara utuh itu. Kurikulum terkadang kita memandang hanya sebatas pada mungkin kumpulan materi ajar gitu ya. Padahal saya bilang yang namanya kurikulum itu sesuatu yang terintegrasi dari mulai aspek tujuan sampai pada aspek evaluasinya. Tidak bisa kemudian kita hanya melihat kurikulum dimaknai hanya sebatas pada mata pelajaran. Mata pelajaran itu hanya bagian kecil dari sebuah kurikulum. Maka kurikulum itu apa kesimpulannya? Kurikulum itu adalah sesuatu yang memang harus penuhi dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Gitu. Makanya dari hulu sampai hilir kurikulum itu tadi yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Ada kejelasan tujuannya, ada kejelasan isinya, ada kejelasan prosesnya, ada kejelasan bagaimana cara menilainya. Gitu. Nah, kerangka konsep ini tentu yang harus dilihat adalah kurikulum juga saya bilang punya bentuk, wujud gitu ya. Makanya kalau kita bicaranya dalam perspektif kurikulum yang lebih luas, ya tentu kita boleh memilih kurikulum itu dalam berbagai perspektif gitu ya. Kurikulum sebagai misalnya subject matter itu boleh saja gitu. Kurikulum sebagai sebuah gagasan gitu. Kurikulum sebagai sebuah experience saya kira clear nggak ada masalah gitu. Tetapi jangan kemudian saya bilang tidak menggabungkan antara aspek-aspek penentu dari tadi yang 4 hal itu. Ketika kurikulum dianggap sebagai sebuah pengalaman, tentu saya bilang ya kejelasan tujuannya harus juga ada gitu loh. Kemudian yang kedua saya juga ingin membahas bagaimana dengan bentuk kurikulum yang ada hari ini gitu. Kurikulum itu kalau kita lihat itu sesuatu yang wujudnya itu
boleh dibilang ada yang konkret, ada yang tertulis betul gitu ya, atau kita sering sebut sebagai written kurikulum yang terprogram gitu. Tetapi jangan lupa saya bilang kurikulum itu juga ada yang kita sebut sebagai sesuatu yang memang tidak tampak, hidden. Nah, yang hidden ini gitu bagi saya sesuatu yang memang juga dia harus ada dalam semua aspek kegiatan pendidikan. Tidak terprogram, tidak terlihat, tetapi dia menentukan unsur-unsur yang ada di kelembagaan pendidikan. Dan itu kalau saya lihat di Alhamdulillah, jangan-jangan yang apa antara yang tertulis gitu ya dengan yang hidden gitu kan karakter dengan segala aktivitas yang muncul, jangan-jangan ini lebih dominan. Ini kan ada Pak Kepala gitu, ada Kepala SDI. Saya lihat untuk konteks SDI itu kan ada banyak habituasi yang juga dikembangkan. Ini saya kira bagian dari satu aktivitas program yang kita bisa masukkan dalam kerangka yang kita sebut dengan habitual curriculum atau yang kita sebut juga dengan konsep yang kita sebut bentuk hidden curriculum, sesuatu yang mungkin tidak tampak tetapi dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa gitu. Berbeda ketika misalnya bicara written gitu ya, sesuatu yang sudah tertulis, ada kejelasan gitu. Nah, ini yang saya bicara kerangka konsep. Kemudian buku ini juga bicara tentang bagian yang ingin menyampaikan bahwa kita berpikir atau muncul pertanyaan kenapa setiap ganti kebijakan struktural di pemerintahan itu menteri ganti, kurikulum juga ganti misalnya. Saya bilang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang boleh jadi ketika ditanyakan dalam konteks politik ya boleh, tetapi seyogianya yang namanya kurikulum itu dia mengalami sebuah perkembangan dan perubahan itu didasarkan atas aspek-aspek pertimbangan. Satu ada tentu ada aspek filosofis gitu ya, atau yang saya sebut sebagai landasan filosofis. Mungkin kalau kita nyebut filosofis itu ada yang kita sebut dengan nasional filosofi, landasan ideologi negara gitu ya. Dan ini yang kemudian juga membedakan antara kurikulum Indonesia misalnya dengan kurikulum beberapa negara luar gitu ya. Kita masih kental misalnya dengan nilai-nilai ketuhanan. Sementara kalau kita bicara tentang negara barat ya tidak ada istilahnya unsur keagamaan yang masuk dalam pendidikan. Saya kira clear, ini bagian dari pengaruh semua landasan gitu. Kemudian yang kedua ada pertimbangan kenapa kurikulum berubah itu karena memang masyarakat juga berubah. Tidak ada perubahan dalam kurikulum yang terjadi didasarkan karena kepentingan pribadi atau kelompok menurut saya. Tetapi sebuah perubahan kurikulum itu terjadi karena dorongan sebuah perubahan besar. Saja kalau kita coba hitung ya, yang terdekat saja lah, yang dekat-dekat kelahiran saja. Misalnya kurikulum 1975. Itu kan aspek kurikulum yang berubah setelah 10 tahun menurut saya perubahan itu. Setelah kurikulum 1964. 1975 itu berubah kapan? Itu 1984. Jadi ada waktu kurang lebih 10 tahun. 94 apa 84 saya bilang kemudian juga berubah itu di tahun 1994. Silakan Bapak Ibu kaji lah di buku itu insya Allah ada. Kemudian ada perubahan lagi saya bilang di 2004 ABK gitu ya. Kemudian ada berubah lagi di 2006. Kalaupun saya selalu mengatakan begini, saya bilang kalau ijtihad itu kan boleh salah boleh benar ya Bu Ati ya. Katanya kalau ijtihad itu kalau salah dapat 1 Pak Kiai mohon dikoreksi Pak Kiai. Kalau benar dapat 2 gitu. Saya selalu mengatakan begini Pak Budir gitu. HBK itu sungguhnya saya bilang bukan kurikulum definitif gitu. Tetapi dia bisa disebut sebagai kurikulum saya nyebutnya trial and error gitu. Sebagai bentuk kurikulum yang memang disosialisasikan. Untuk apa? Untuk bagaimana menginformasikan kepada masyarakat agar kurikulum tingkat satuan pendidikan itu bisa difahami. Indikatornya banyak.
aturan yang menguatkan tentang KBK, saya bilang itu belum terlalu kuat. Aturan itu ada ketika muncul PP 19 tahun 2005. Artinya setahun setelahnya gitu ya. Makanya saya bilang di tahun 2006 itu muncul istilahnya kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada jeda 1 tahun loh. Makanya saya selalu mengaitkan KBK itu saya bilang esensinya adalah kurikulum awal KTSP disampaikan sebenarnya. Makanya usianya saya bilang 2 tahun. Jangan membandingkan KBK dengan kurikulum 94 saya bilang. Makanya yang harus dihitung mestinya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Jadi ada usia yang sangat panjang. 10 tahun minimal. Kemudian 2013 itu adalah kurikulum 2013. Kurtilas gitu ya. Itu juga usianya menurut saya itu hampir 7 tahun. Bapak Ibu, kalau kita coba analogikan dengan anak-anak kita, 7 tahun itu usia SD loh. Itu sudah matang tuh usianya. Maka kalau tidak ada perubahan saya bilang ya pendidikan akan ketinggalan. Termasuk misalnya di tahun 2020. Dan muncul kemudian kebijakan kurikulum merdeka gitu. Karena usianya sudah 7 tahun. Nah, perubahan-perubahan ini lagi-lagi bukan atas dasar kepentingan pribadi, tetapi karena memang masyarakat berubah. Kita bayangkan kalau 5 tahun kita tidak melakukan apa-apa, saya bilang apa yang terjadi? Teknologi itu yang namanya teknologi informasi itu jangan perubahannya yang bukan ya Pak Iman ya. Kalau kita ke counter HP itu, ini kok HP ada banyak lagi nih Bu Diri itu loh. Ini muncul misalnya Apple 15 udah muncul ya. Gitu. Ini saya bilang teknologi kalau kita ikuti ya habis juga ini. Ini teknologi Bapak Ibu. Belum lagi persoalan yang lain. Nah, kurikulum sekali lagi sesuatu yang akan selalu mengalami fase perubahan dan bagi saya tidak ada kurikulum baru Bapak Ibu. Yang adalah kurikulum yang disempurnakan. Kurikulum yang dikembangkan. Maka dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu tentu kurikulum hari ini adalah kurikulum pelanjut dari kurikulum sebelumnya. Itu yang muncul dalam aksioma ya. Aksioma itu pernyataan-pernyataan yang pasti kebenarannya. Jadi prinsip-prinsip dasar dari kurikulum itu saya bilang bahwa kurikulum itu fleksibel, bahwa kurikulum itu harus bisa melakukan sebuah perubahan misalnya. Kurikulum itu harus menyesuaikan dengan pangsa pasar misalnya. Kurikulum itu harus relevan misalnya. Itu adalah prinsip atau aksioma yang memang itu pasti adanya gitu. Karena Bapak Ibu jangan takut dengan perubahan dan pengembangan kurikulum memang saya. Jadi kalau sekarang misalnya kebijakannya kurikulum merdeka dengan tuntutan kemajuan abad 21, ya ini memang waktunya kita melakukan sebuah adaptasi. Karena kemudian saya bilang ketika ada perubahan kurikulum, nomenklatur dirubah gitu budur ya. Ada istilahnya KIKD berubah jadi capaian pembelajaran, jadi ada istilah TP, ada alur tujuan pembelajaran, ada asesmen sumatif dan semuanya. Bagi saya bilang ini hal biasa kok. Dan semuanya itu adalah hal-hal yang terkait satu sama lain. Ada nomenklatur yang selalu saya katakan, ini yang membedakan ini nomenklaturnya saja kok gitu loh. Wujud konkretnya menurut saya sama gitu loh. Nah, lagi-lagi abad 21 mengenai kita melakukan sebuah peningkatan kemampuan dan kompetensi yang berbeda. Dan kita sudah hatam menurut saya apa sih yang dibutuhkan di abad 21. Misalnya dengan 4C atau 6C-nya gitu ya. Jadi kita harus punya kemampuan berpikir tingkat tinggi misalnya. Kita harus bisa menyelesaikan masalah secara mandiri misalnya. Kita juga harus punya jejaring yang bagus gitu. Komunikasi yang bagus. Saya kira ini tuntutan-tuntutan yang muncul di abad sekarang gitu. Karena bagi saya poin penting dari buku ini adalah bagaimana kurikulum yang kita desain itu adalah kurikulum yang mampu beradaptasi dengan segala kemajuan-kemajuan zamannya. Maka kalau coba kita kaitkan dengan teori-teori pembelajaran, nanti mohon Budir juga saya kira bisa memberikan catatan real. Saya tahu Budir itu orangnya detail, saya tahu banget gitu ya. Makanya kalau dia menunjukkan banyak banget reviewnya, mudah-mudahan itu nanti bisa untuk revisi cetakan yang berikutnya gitu loh.
Jadi ya terima kasih sebelumnya gitu. Kalau kita kaitkan dengan teori pembelajaran, saya bilang kita juga jangan jangan fanatik dengan teori pembelajaran. Kognitif, misalnya konstruktivistik, humanistik, itu kan pilihan-pilihan, opsi gitu ya, dari sebuah teori gitu. Tetapi hal yang paling ingin saya sampaikan di forum yang mulia ini adalah bahwa kurikulum itu satu konsep dokumen yang sekali lagi dia tidak akan punya arti apapun, tidak akan punya fungsi apapun ketika memang tidak diimplementasikan. Implementasinya itu saya bilang ini yang kita sebut dengan pembelajaran. Tinggal bagaimana kemudian menyesuaikan teori itu dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita inginkan gitu. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang coba saya kaitkan dengan teori pembelajaran itu? Kalau kita bicara tentang pembelajaran, ini kan sebenarnya esensinya kan interaksi sebenarnya ya. Interaksi antara guru murid gitu ya, pendidik, peserta didik, tetapi dengan sebuah yang memang kadang kita tidak sadar atau jangan-jangan sadar, kita ini lagi menerapkan konsep tertentu misalnya. Tetapi terkadang ya kita asik aja, tetapi poin yang saya ingin sampaikan, belajar itu poinnya selama enjoy learning gitu ya, selama fun gitu, bagi saya kita nggak usah berpikir tentang teori gitu ya. Karena kalau anak-anak misalnya sudah fun gitu, sudah nyaman gitu, artinya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah sangat baik gitu. Jadi istilah student active learning itu saya kira istilah yang juga tidak muncul di kurikulum merdeka hemat saya atau di Kurtilas. Tetapi konsep yang sudah sangat lama menurut saya kalau di barat itu. Student active learning itu SAL itu kan sebelum CBSA muncul di tahun 1984. Saya kira istilah SAL kan sudah muncul mungkin 20-30 tahun sebelumnya di barat itu. Tetapi poin yang saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran itu adalah milik peserta didik mestinya. Bukan milik guru semata-mata gitu. Maka marilah kita coba lakukan kegiatan pembelajaran dengan coba melakukan dan mempertimbangkan apa sih sebenarnya kebutuhan dari para peserta didik. Buat mereka nyaman, buat mereka fun gitu ya. Dan jangan juga kita kemudian saya mau menggunakan misalnya diskusi deh gitu. Tetapi saya bilang tidak mempertimbangkan peserta didik, ya saya bilang ya diskusinya tidak akan baik juga gitu. Nah, karenanya sekali lagi apapun yang kita lakukan selama mempertimbangkan para peserta didik, belajar yang kita lakukan saya bilang selama itu mempertimbangkan para peserta didik, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Saya kira ini poin-poin penting yang saya ingin sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa detail mengupas semua, tetapi poin besar yang saya ingin sampaikan dalam buku itu mudah-mudahan bisa diterima. Insya Allah nanti PPT saya akan segera kirim ke Bu A untuk kemudian nanti bisa dibaca oleh para audiens semua. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga kepada Budir yang bisa review. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan yang telah mengupas ya di kurikulum dan pembelajaran abad 21. Yang disampaikan oleh beliau gitu di sini memang yang ya student center itu adalah pembelajaran itu adalah milik peserta didik ya. Peserta didik sekali lagi peserta didik itu enjoy dan nyaman ya dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Tetapi kuncinya tetap ada pada eksistensi guru. Bagaimana pembelajaran itu bisa terlaksana apabila gurunya tidak hadir atau tidak ada di luar daripada secara luring maupun secara daring. Cara daring pun tetap gurunya harus ada, harus eksistensi, harus ada. Dan ini guru pun harus memiliki kriteria dalam pengembangan, harus terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, gitu ya. Itu. Nah, untuk selanjutnya
Buku ini akan direview oleh Ibu Direktur Pendidikan Yayasan Islam Ahmadiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari. Bisa ditampilkan profilnya? Ibu Direktur Pendidikan Yayasan Islam Ahmadiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari, MPD, itu pendidikannya S1 Sastra Inggris di Universitas Negeri Jember. Ibu lahir di Jember ya, Bu? Oh, Ibu ternyata orang Jember. Oh, lahir di Jakarta, Bu. Oh, Ibu dari Jember. Jember, Bu Siska ya? Oh, mertua ya? Mertua atau orang bukan Ibu? Bu Siska Jember. Bu Siska juga Jember Ibu gitu ya. S1 Bahasa Inggris di Universitas Negeri Jember, kemudian S2-nya Administrasi Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor, S3-nya Manajemen Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor. Kemudian untuk rewardnya The Best Participant at Prajab Dosen Universitas Pakuan tahun 2019. The Best Graduates of Pasca Sarjana Universitas Pakuan tahun 2016, The Best Kindergarten Principal of Kabupaten Bogor 2011. Occupation, Direktur Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Depok. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah bergabung dengan Yayasan Islam Alhamidiyah gitu ya. Jadi bisa berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami-kami yang ada di Alhamidiyah. Ketua Lembaga Kantor Urusan Internasional dan Pengembangan Karir Universitas Pakuan tahun 2020 sampai 2022. Kemudian dosen di Pasca Sarjana Prodi Administrasi Pendidikan dan FKIP Prodi Bahasa Inggris di Universitas Pakuan Bogor. Kemudian sebagai konsultan pendidikan Yayasan Prima Adinda Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur ya Ibu ya. Tuh, Quality Management System Konsultan at Sekolah Alhamdulillah Depok. Education as Human Resources Development Trainer. Berikut adalah profil dari Ibu Dr. Farida Wulandari MPD. Kepada Ibu Dr. Farida Wulandari MPD, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bapak Ibu. Prof, ini mestinya bukunya buku yang dibuat oleh dokter dibedah sama profesor nih Prof. Jadi saya minta izin untuk ini, tapi saya punya 3 kekuatan nih Prof ternyata. Kenapa saya berani ditantang untuk membedah? Tadi dikupas, sekarang disuruh dibedah gitu. Dikupas sama dibedah bedanya apa ya? Dikupas dulu baru dibedah. Prof, saya merasa permisi mau membedah Prof, buku Prof itu karena pertama tadi saya praktisi Prof, jadi saya tahu benar lapangan kayak apa gitu. Karena di sini ada lapangannya. Kedua, Prof lahirnya tadi 76, saya 66. Jadi saya merasa lebih tua deh seperti itu ya Prof. Ketiga saya direktur Prof di sini. Jadi kalau ya santai ya. Nah, makanya saya pede nih Prof ya. Jadi bukan berarti Prof amat dengan dokter nih. Ini enggak boleh nih mestinya. Tapi karena 3 kekuatan itu Bapak Ibu, buku yang ada dipegang Bapak Ibu mungkin sudah dipunyai. Beda dengan saya, kalau saya sudah banyak catatannya di sini, artinya saya sudah disuruh membedah. Jadi saya harus bedah banget sampai dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Saya highlight saja. Buku ini menarik dan sangat harus dibaca. Karena apa? Ini satu paket lengkap. Judulnya Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21. Tapi diajak flashback sampai zaman Renaissance gitu ya. Teori behavior, teori kognitif, teori konstruktif yang zaman nenek moyang kita mungkin kakek ketiga, turunan kedua kita belum lahir gitu. Intinya apa? Beliau sangat mengajak kita untuk menguasai pembelajaran abad 21 dengan merefresh kembali penguasaan terhadap masa lalu. Kenapa kurikulum dan pembelajaran abad 21 ini ada? Sehingga tadi pemahaman kontekstual, pemahaman legasinya juga tahu seperti apa. Begitu Bapak Ibu, jadi berterima kasih kepada Prof. Fauzan dan Bapak Fatkul Arifin karena ini one package, full one package seperti itu. Kalau bicara kurikulum aja di abad 21 mestinya totally tentang itu. Tetapi dari bab 1 sampai bab 10 ya Prof ya. Itu mengajak kita merefresh. Nah itu ya memang manajemen mutu seperti itu. Jadi kita harus jangan melihat perspektifnya pada saat ini saja, tapi perspektif ke belakang. Itu secara alurnya. Jadi Prof menemukan ada dasennya, ada fakta
diduga ada fakta bahwa sebelum penelitian buku ini dibuat, Profesor Fauzan dan Bapak Fathul Arifin ini melihat bahwa ada sebuah gap, ada sebuah kesenjangan bahwa guru itu kurang mampu. Ya Pak Prof, ya ada kesulitan. Saya membaca kata kuncinya di sini. Para guru atau praktisi pendidikan, kata kuncinya adalah mengalami kesulitan dalam mengaktualisasi perannya. Peran dulu, Prof menemukan dasarnya itu adalah peran guru. Ini yang jadi masalah inti, kesulitan dalam mengaktualisasi perannya. Jadi menurut Prof, oh kenapa ini? Oh berarti kenapa kurikulumnya tidak bisa optimal diimplementasikan? Ternyata diduga pada saat penelitian beliau dan sudah disahkan di buku, karena sudah divalidasi, ternyata benar ada sebuah kesulitan bagi para guru mengaktualisasi perannya. Nah, di sini akhirnya dibutuhkan untuk encouragement supaya paham dengan perannya, harus dong mengencourage diri atau di-encourage gitu ya Prof ya. Mengencourage diri dengan kompetensinya, yaitu kompetensi kepribadiannya dan kompetensi profesionalnya harus digunakan pada saat itu. Lalu supaya apa? Supaya survive. Jadi ada kata kunci di prolognya beliau adalah ada 3 kata kunci, ada kesulitan memahami, lalu harus survive dengan mengencourage diri atau di-courage, diberi penguatan atau menguatkan diri. Nah, beliau kaitkan itu dengan sebuah kompetensi. Jadi untuk menyelesaikan itu, permasalahan gap di lapangan itu, beliau menyarankan bahwa ada beberapa teori yang bisa di reference. Itu teori-teori pertama adalah teori nanti pembelajaran di akhir. Tetapi sebelum memahami teori, beliau penting mengangkat adalah profesi guru, pemahaman terhadap profesi guru. Jadi di buku ini ngangkat tentang kurikulumnya di terakhir. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwa kompetensi guru itu penting sebelum melakukan pembelajaran, sebelum memahami kurikulum, sebelum mencanangkan pembelajaran. Prof meng-highlight di sini kompetensi itu di bab 1, di bab awal. Artinya, mari nanti kita ajarkan para guru untuk itu tadi encourage atau apa ya, realignment lagi. Kita udah lupa nggak sih dengan kompetensi guru? Prof menekankan bahwa ya ada mengacu pada peraturan ada 4 standar kompetensi guru yang harus dikuasai: kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Di situ akan diterangkan. Nah ini sebenarnya root cause-nya. Mau kurikulum dari Netherlands gitu ya Prof ya, mau kurikulum merdeka atau tidak merdeka, atau terikat, atau prototype, atau kurikulum 13, tapi andai kata toolsnya, mesinnya, di mana guru tidak menguasai kompetensi, ini akan menimbulkan masalah kembali. Yang tadi itu kata kuncinya, kesulitan dalam memahami begitu. Ini menarik sekali. Jadi beliau menekankan sangat bahwa kompetensi itu penting. Lalu sampai akhirnya kompetensi digabungkan, beliau masuk ke kurikulumnya. Tadi Bu Eva pas ya, dibilang jantung, Prof ya jantung tidak, ya tidak, setengahnya begitu. Prof malah di sini mengutip kayak Juliet dan Romeo. Saya melihat di sini ada kalimat kurikulum sama guru itu kayak Romeo and Juliet. Artinya apa? Tidak terpisahkan gitu ya. Tapi akhirnya terpisahkan juga Prof. Nggak pas nih ngambil ini. Karena Romeo dan Juliet endingnya berpisah dengan sedih gitu. Tapi kurikulum yang bahagia mestinya endingnya sama gitu, bahagia. Ini review 1 Prof. Tapi nggak apa-apa karena memang mengutip, tapi itu indah sekali. Itu untuk supaya buku itu tidak terlalu menegangkan, tidak terlalu susah. Jadi ada sedikit referensi yang menarik. Nah, dari kurikulum itu beliau menegaskan bahwa kurikulum itu harus didesain, itu pun juga harus mengacu pada satu referensi kebutuhan tadi ya Prof sudah terangkan ada goalnya kemana. Kalau alhamdulillah ini mau kemana, nggak usah bingung.
lihat aja visinya gitu ya Prof ya. Tadi Prof tak katakan harus visinya seperti apa. Di indikator visinya itu seperti apa. Jadi berdasarkan itu kita menurunkan kurikulum gitu ya Prof ya. Lalu kedua ya pasti referensi dari negara, yaitu referensi dari kurikulum yang ditetapkan oleh negara. Nah tadi ada written, ada hidden kurikulum, ya memang itu adalah dinamika dari kurikulum. Jadi harus dikayakan, keduanya harus seimbang. Written itu apa yang kita tertulis sebagai intrakurikuler. Menurut beliau di sini menerangkan kalau written itu yang intra, kalau yang hidden kurikulum itu ya bisa co-curricular dan ekstrakurikuler. Nah, itu bisa dinilai. Jadi Bapak Ibu sebagai guru jangan menganggap kurikulum itu hanya yang ada di struktur kurikulum, yang ada di mapel-mapel saja. Menurut beliau seperti itu. Jadi dinilai juga dong yang di co-curricularnya, dinilai juga dong yang di ekstra, karena itu a part of kurikulum. Seperti itu. Nah, kurikulum itu sendiri nanti penilaiannya di PDCA juga harus melakukan itu. Ada sebuah planning, harus ada sebuah prosesnya, pelaksanaannya seperti apa, lalu dievaluasi dengan assessment yang terstandar, lalu direfleksi. Seperti itu bentuk kurikulum. Karena akhirnya, kenapa akhirnya bisa berubah kurikulum ya Prof? Ya, karena masalah PDCA tadi. Jadi harus ada yang dievaluasi. Kalau sesuatu yang pas berarti harus ada yang direfleksi. Nah, itu yang mendasari kenapa konsep kurikulum itu bisa berubah. Apalagi kurikulum di kita di sekolah swasta gitu, bisa saja di mana kearifan lokal kita sesuai dengan visi misi. Prof juga mengatakan di sini bahwa andai kata kurikulum itu didesain harus mempertimbangkan beberapa aspek. Ada aspek tadi teori pembelajaran, ada aspek kebutuhan atas pencapaian visi. Nah, teori pembelajaran ini menarik karena memang awalnya kita harus pahami bahwa di awal-awal itu di teori pembelajaran adalah konsep behaviorism. Behaviorism itu lebih pada bagaimana si anak, si pembelajar itu diberi sebuah stimulasi, akhirnya direspon. Respon itu harus berbentuk behavior, berbentuk perilaku. Nah, perilaku ini yang terus-menerus di-encourage untuk menjadi sebuah tujuan. Yaitu tujuannya untuk apa? Kalau dia suka harus bisa terampil makan, mandiri makan, ya terus menerus distimulasi, lalu sehingga si siswa merespon sehingga akhirnya dia makan, akhirnya dia punya table manner gitu. Itu lebih ke awalnya seperti itu. Secara simply message-nya seperti itu. Lalu kalau kognitif itu dia menggunakan akal dan critical thinking-nya. Dikembangkan lagi menjadi strukturismnya, konstruktivism. Konstruktivism lebih kepada pakai alur. Jadi 5W1H-nya dipakai kalau di konstruktivism. Artinya apa? Tadi Prof juga meng-highlight bahwa nggak usah bingung dengan teori pembelajaran. Which one do you like to use? That's up to you. Nah, artinya seperti itu. Ya sebenarnya ketiga ini di antara behaviorism, lalu cognitivism, dan lalu konstruktivism itu sebenarnya ada di kurikulum abad 21 sekarang gitu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, bagaimana kita selalu memberi stimulus kepada siswa untuk akhirnya merespon dan dia akhirnya ujung-ujungnya paham apa yang dilakukan di pembelajaran itu. Jadi intinya jangan kita kembali lagi ke masa purba, cuman kasih materi aja gitu. Jadi mereka butuh distimulus, berupa konkretnya adalah perilaku. Behavior, itu yang diminta oleh behaviorism seperti itu. Harus keluar dulu perilakunya apa dari nilai-nilai yang diberikan di pembelajaran tersebut. Nah, dengan apa supaya anak behavior itu bisa paham, bisa ngerti kenapa saya harus berperilaku gini, gunakanlah cognitivism gitu. Dia harus punya kenapanya, why-nya, pakai konstruksi logical berpikirnya. Tetapi menurut si konstruktivism itu dia harus tertata dari mulai 1, 2, 3, 4. Nggak bisa tiba-tiba, kenapa begini, sudah selesai begitu saja. Nggak ngerti, anak nggak dapat nilai-nilai pembelajaran itu. Jadi Prof mengangkat ini menarik sekali karena
Kenapa Prof saya lihat mengangkat teori belajar yang masa lampau dari awal? Karena memang untuk memahami pembelajaran abad 21 ya harus memahami 3 teori itu dahulu begitu. Karena itu semuanya ada begitu Prof ya. Tell me if I'm mistaken kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ini kita sangat terbantu dengan buku ini bahwa kurikulum yang abad 21 itu harus dipahami dari berbagai perspektif, perspektif lampau maupun perspektif yang kekinian. Selain kurikulum, beliau melihat, mau bilang beliau dan profesor jadi beliau Prof gitu ya. Nah, ada konteks juga di kurikulum, ada selain juga ada konteks tadi kebutuhan, lalu ada konteks teori-teori, lalu ada konteks aturan dari negara, juga ada aturan bagaimana value di sekitarnya. Value Indonesia apa? Value di Polandia apa? Value di mana lagi yang keren-keren, selalu kita membandingkan. Kalau di Finlandia kayak begini, loh kenapa kita nggak bisa gitu ya Prof ya? Karena value-nya saja sudah berbeda. Di Singapura sudah kayak gini, boleh teknisnya, boleh ditiru teknis manajemennya. Tapi kontennya itu ya kita tidak bisa apple to apple. Makanya kurikulum memang harus dilihat dari bagaimana kurikulum itu dibuat berdasarkan value apa. Nah, Prof mengangkat sekali karena saya melihat mungkin karena konteksnya sekarang di kurikulum Merdeka sudah P5 ya Prof ya. Jadi Prof menekankan di sini diangkat bahwa Pancasila itu penting untuk menjadikan referensi nilai awal. Nah, lima sila inilah yang harus mestinya juga masuk ke dalam kurikulum kita. Gitu ya Prof ya. Jadi 5 aspek ini dan kita lupa, kita asik cuman mengikuti saja apa yang ada sudah ada di dalam buku panduan. Padahal kita terkadang kita lupa memahami bahwa itu harus dimasukkan. Makanya ada sekarang pembelajaran P5 itu dan Prof angkat di sini. Prof mengingatkan sekali, itulah kenapa kurikulum Merdeka mengangkat P5 ya karena ini konteksnya kurikulum dibangun dari kebutuhan, dari arahan dari negara terhadap standarisasi nilai pendidikan dan juga nilai-nilai yang ada di negara tersebut, di masyarakat tersebut. Seperti itu, jadi kurikulum Merdeka harus dipahami. Nah, kenapa harus merdeka? Ya tadi karena konteks-konteks di Prof juga melihat ada sebuah landasan psikologis yang harus dipahami juga, yaitu berbentuk approach, pendekatan dalam mengembangkan kurikulum ya Prof ya. Selain nilai juga ada landasan psikologisnya. Nah, landasan psikologisnya ini yang saya paham benar ya istilahnya developmentally appropriate practices gitu ya Prof ya. Di TK apa di EP-nya, di SD di EP-nya apa, di SMP di EP-nya apa, lalu di secondary di IP-nya apa, di university di EP-nya developmentally appropriate practice-nya apa. Karena itu adalah pendekatan psikologis bagaimana how the student feel to learn gitu ya. Nah, itu sangat penting. Nah, Prof juga mengangkat begitu. Jadi waduh ini kalau saya nih melihat buku ini, saya membaca 5 buku sebelumnya. Jadi dari 5 buku yang saya baca sebelumnya ada di sini semua. Tadi pagi saya membaca cepat, wow ini mah 5 buku dijadikan satu nih. Wah beruntung sekali yang membaca 1 buku ini. Sampai keluar DEP, karena DEP ini masuk ke psikologi pendidikan. Kalau yang tadi sebelumnya nanti terakhir masuk sosiologi pendidikan. Nah ini DEP ini penting ya Bapak Ibu dan juga pembaca bahwa ini yang kadang kita lupa. Jadi cara teknis aja kita mengajar. Padahal harus ada sentuhan-sentuhan psikologis di sini. Nah sudah diterangkan kenapa kita butuh itu. Harus kita paham development appropriate practice-nya. Kalau kita bicara tentang DAP berarti kita bicara age dan stage. Umur berapa, stage-nya berapa, begitu. Universitas umur 20 tahun, nggak mungkin dong klasikal aja. Orang dia punya ide, punya ini, ya sudah diskusi dan brainstorming, bedah buku semacam itu. Nggak bisa lagi dosanya berdiri saja di depan menerangkan. Udah nggak bisa. Karena apa? Itu stage-nya udah nggak di situ. Because of their age yang udah usia
19 sampai dan sekiannya begitu. Kalau kita memikirkan itu atau sebaliknya TK, masa TK udah diajarin nulis saja begitu kan ya, padahal dia secara motoriknya, secara psikologisnya mereka baru transisi antara rumah dan sekolah, langsung dikasih kebutuhan-kebutuhan yang struktur seperti itu. Jadi beliau mengingatkan kita untuk memahami bahwa harus ada pendekatan psikologi begitu, selain yang tadi yang sebelumnya itu. Nah, di sini jelas sekali. Ini satu buku nih. Saya ingat benar bukunya lagi dipinjam seorang santri nih, sampai hari ini belum balik. buku psikologi pendidikan ini ada, tapi nggak apa-apa. Dia senang dia karena dia minjam buku itu karena dia tahu dia mungkin ada masalah, jadi dia harus menguasai buku itu. Ini. Tapi itu ada di dalam satu buku tebal, Bapak Ibu. Bayangkan, dan sudah ditolong oleh Prof untuk ada di sini. Itu saya baca buku setebal ini, buku tentang age appropriate-nya. Seperti itu. Jadi intinya buku ini sangat menolong kita untuk tadi memahami ya, mengencourage sehingga kita punya sebuah survive, bahwa kita tidak lagi punya kesulitan. Nah, karena Prof akan mengangkat tentang pembelajaran abad 21, Prof juga akhirnya mengangkat pendekatan landasan iptek di sini. Jadi masukkan landasan ipteknya juga masuk ke dalam kurikulum. Nah, ini yang menjadi 4 hal yang menyebabkan kurikulum kita akan kaya. Nah, keempat ini dalam mendesain kurikulum tadi membutuhkan kompetensi tadi, kompetensi guru. Kalau guru tidak punya 4 kompetensi tadi di pedagogis, mulai perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi, lalu feedback, lalu memberikan refleksi semacam itu sampai akhirnya nilai keluar di akhir sebagai ijazah semacam itu nggak bisa memahami dalam artian susah, akan sulit tadi menemui kesulitan memahami kurikulum yang demikian berdimensinya, yaitu kurikulum abad 21. Karena tadi Prof sudah katakan kurikulum abad 21 itu konteksnya 6C sekarang. Berarti ada critical thinking, communication, collaboration, lalu ada computation yang kelima dan keenamnya malah sekarang adalah citizenship. Nah, karena citizenship jangan di negara sendiri aja dong, tapi global citizenship. Sampai udah 6C. Bagaimana bisa untuk memahami 6C ini kalau kompetensinya nggak ada, gitu, kurang optimal. Jadi mari para pembuat kebijakan kurikulum, mari kita kuatkan dulu kompetensi guru untuk memahami tantangan pembelajaran abad 21 yang highlightnya adalah 6C tadi. Oke, baik. Disinilah kekuatan buku ini. Sampai terakhir saya melihatnya, wah ini ada di beberapa buku tapi dijadikan satu. Beliau juga sampai mengutip ada kurikulumnya pada saat itu kurikulum prototipe, lalu kenapa berubah menjadi kurikulum merdeka semacam itu. Jadi beliau tidak hanya memberi what is kurikulum abad 21, tetapi why-nya beliau kasih tahu, kenapa, lalu beliau karena beliau mengapa, beliau juga tidak ambil diam, tapi memberitahu how-nya. It's beautiful. Jadi kita pembaca itu sudah mudah sekali, praktisi pendidikan, guru, dan kepala sekolah sudah dapat gitu. What-nya adalah pembelajaran abad 21 yang 6C tadi. Dikasih tahu sama Prof Y-nya kenapa, supaya kita paham, nggak lagi alergi dengan jawaban. Beliau kasih tahu juga how, bagaimana cara memahaminya. Ini keren sekali. Terus terang saya melihatnya ini ada 5 buku menjadi 1 buku. Kita sudah ditolong dan sangat konstruktif dan sangat terukur dan sangat terstruktur. Ini enak sekali dibacanya. Buat bukan guru mudah dipahami, buat yang sudah guru merefresh. Ternyata oh iya ya, aku lali ya, ada kompetensi ya yang harus dia gitu. Tapi yang buat baru gitu ya ternyata ya, oke deh, I can do it. Menurut saya seperti itu, Prof. Jadi saya nggak mereview, tapi saya menolong pembaca karena saya disuruh ngebedah. Jadi saya menolong pembaca untuk lebih mendapatkan highlight dari buku ini. Seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Farida Walayari yang membedah desain kurikulum dan pembelajaran
abad 21 karya Profesor Dr. Fauzan MA dan Fatul Arifin MPD. Alhamdulillah dengan penjelasan beliau jadi semakin tahu ya isi dari buku karya Profesor Dr. Fauzan ini apa yang perlu diketahui oleh para guru-guru. Untuk itu para guru-guru sudah tersedia di belakang ya dari penerbitnya. Untuk apabila ingin memiliki buku ini Prenada Media Group ya. Ini bukunya sangat paket lengkap seperti Bu Dr. Farida sampaikan, dan ini sangat menarik dan luar biasa. Ini adalah 5 buku, semuanya isinya dimasukkan ke dalam satu buku desain kurikulum karya Profesor Dr. Fauzan, dan sangat menarik. Isinya mudah dipahami oleh kita yang akan membacanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Ini termin pertama diberikan 3 pertanyaan saja dulu ya. Untuk termin pertama silakan kepada Penanya awal saya kasih buku gratis dari tadi. 3 penanya awal diberi buku gratis. Kepada penanya dipersilakan memperkenalkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya. Silakan. Siapa dulu nih? Ternyata banyak nih. Siapa tadi yang duluan nih? Saya lihat sih tadi yang paling duluan Pak Son ya. Pak Son tadi yang lebih dulu ya, Bu Ika ya? Lebih dulu yang tangan. Ini penerbit lama. Dulu itu dia di Raja Grafin ya. Direkturnya. Kemudian lebih sendiri. Tapi lebih profesional. Pemasarannya juga terima kasih Profesor Dr. Fauzan. Saya cadangkan sempat mau baca belakangnya sih. Tapi saya iya. Terima kasih Pak Satuan. Untuk selanjutnya abu-abu aja. Berarti pertanyaan kedua dari Miss Yuli dari Kepala Sekolah TK Alhamdulillah. Silakan KBTK Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dari tadi Prof sebenarnya mengincar buku itu di belakang, Masya Allah. Akhirnya finally ya, Bu Ani Bu Ani sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kayak dong gitu loh. Eh, Jadi apa ya? Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya, Bu Ika. Ya Prof, saya Miss Yuli dari KBTK Alhamidiyah. Menarik sekali terkait kurikulum dan pembelajaran abad 21 ini yang memang saat ini kami di dunia pendidikan, itu kita di dunia pendidikan sangat memerlukan ya ilmu-ilmu yang perkembangan seperti ini. Nah, terkait kurikulum, saya sangat menyukai sekali pembelajaran dan juga desain kurikulum ini. Tadi Prof juga menyampaikan di awal bagaimana historikalnya kurikulum tersebut. Kalau saya itu mengikuti kurikulum sejak kurikulum tahun 94, waktu saya masih SD itu kurikulum 94. Setelah itu berkembang, akhirnya ternyata saya menjadi selain menjadi siswa juga menjadi pelaksana dari kurikulum tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan Prof terkait kurikulum merdeka karena saat launching sebelum kurikulum merdeka adalah kurikulum 2013 itu pemerintah meluncing kurikulum 2013 lalu semua tenaga pendidikan menggunakan adanya pemilihan. Artinya seperti ini. Di kurikulum merdeka ini, kami jika ingin mengimplementasikan kurikulum tersebut, itu ada reviewnya dahulu. Misalnya kalau di PAUD tahun pertama kami melaksanakan kurikulum merdeka hanya 1 level. Lalu di tahun kedua itu 2 level. Lalu nanti tahun ketiga maka ada 3 level. Bahkan di SD tidak semua kelas tidak semua level maksudnya menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Nah, yang saya tanyakan bagaimana pandangan Prof terkait pengimplementasian kurikulum merdeka seperti ini. Apakah ini berarti misalnya pemerintah masih dahulu, apakah kurikulum merdeka ini memang akan dilanjutkan, cocok diimplementasikan atau tidak, atau seperti apa? Terima kasih Prof atas penjelasan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Yuli. Untuk selanjutnya penanya ketiga, mahasiswa ya? Siapa? Rafizal. Ya, silakan Rafizal nih mahasiswa PAI ya. Semester 1. Rafizal ini baru semester 1. Silakan. Bahasanya kita harus kasih pemahaman sama mereka. Jangan sampai Islam itu kesannya pengemis. Ya, itu maksa jadi kolektor. Itu yang kita tanamkan dari guru-guru. Gurunya juga nggak punya kerjaan. Modern aja di modern berapa misalnya. Jadi sekalian. Yang kurang bagusnya itu. Karena gurunya juga ada kerjaannya, Bu. Emang dari situ dia. Di Batak itu murah benar, ya kan? Kalau di kampung. Rafizal gitu. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada yang pertama dari Mr. Smith menyampaikan pandangan masyarakat selama ini bahwa kompetisi yang dimiliki itu harus kognitif ya. Masih seperti itu ya, masyarakat orang tua itu menganggap kognitif itu nomor 1. Padahal kalau dari kurikulum 2013 sudah 3 aspek yang harus dikuasai gitu ya. Ini bagaimana pandangan Prof. Buzan, Ibu Dr. Farida juga. Yang kedua dari Miss Yuli itu mengenai implementasi kurikulum merdeka ya. Itu apakah ini hanya trial and error gitu ya, penerapan kurikulum merdeka nantinya jadi tidak ada atau gimana gitu ya Prof. Juga yang ketiga dari Rafnizal, bagaimana apakah di abad 21 ini untuk ya begitu sama Ibu Dokter. Kemudian izin, saya coba respon dulu.
Pertama dari Pak Mr. Suwandaru ya, kaitan dengan pandangan parsial orang tua tentang kompetensi ya. Saya menganggap gini, pengetahuan, keterampilan, sikap itu adalah kompetensi utuh yang memang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Jadi kalau definisi kompetensi itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dicapai oleh para peserta didik, tentu analoginya saya bilang kompetensi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, Pak. Itu analogi kompetensi sebenarnya. Artinya kita nggak boleh kemudian memparsialkan gitu, memahami kompetensi hanya kepalanya. Tetapi yang disebut dengan kompetensi itu adalah juga dia harus punya attitude, tata krama yang menjadi bagian, bahkan ending dari sebuah pengetahuan gitu. Nah, sebenarnya ketika melihat dan menyaksikan ya pandangan sebagian, saya nyebut sebagian orang tua yang masih melihat bahwa rankingan, angka-angka itu masih hal yang dominan gitu. Saya kira hal inilah yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang paham tentang kompetensi itu gitu. Jadi para guru saya bilang ya nggak usah juga risih dan riuh ketika misalnya ada orang tua yang nanya ngambil rapot sumatif tengah semester misalnya masih ada pertanyaan anak saya ranking berapa gitu. Saya bilang jawab aja secara datar gitu bahwa anak ibu itu kemampuannya sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bicara kurikulum sekarang ini kan tidak boleh kita menjudgment itu dengan kalimat-kalimat yang negatif ya, Budir ya. Jadi tidak boleh semua pernyataan-pernyataan yang harus disampaikan kepada peserta didik dan yang tertulis itu semuanya harus positif gitu. Bahkan saya bilang ya karena larangan dalam tanda petik untuk statement-statement yang apa namanya menggunakan itu karena yang negatif sampai-sampai saya bilang semua anak itu harus disampaikan apa namanya prestasinya kan gitu. Jadi kalau misalnya ada sedikit kekurangan itu kan juga rumusnya kan tidak boleh saklek ya. Anak ini misalnya kemampuan nggak boleh gitu ya. Nah, katanya bagi saya kira tugas kita sebagai guru, sebagai orang yang memahami betul tentang istilah kompetensi itu pada anak, ini harus terus disampaikan dan bagi saya transformasi cara pandang orang tua yang masih menganggap bahwa kognitif itu sesuatu yang penting bagi mereka, saya kira mudah-mudahan seiring sejalan waktu ya insya Allah mereka juga akan terpahamkan bahwa kemampuan anak itu boleh jadi tidak pada kemampuan matematikanya yang baik gitu ya dengan misalnya ukuran nilai 10 misalnya, tetapi boleh jadi kemampuan anak-anak kita itu saya bilang pada aspek yang lain gitu loh. Saya kebetulan juga punya anak 3 itu tiga-tiganya dari ayah ibu yang sama, tetapi saya tidak membedakan, tapi saya bilang kok kemampuannya kok ada yang kemampuannya ke misalnya ke bahasa, ada yang kemampuannya fokus ke misalnya ke sains gitu. Tapi saya bilang inilah yang kita sebut dengan apa kemampuan gitu ya. Inilah ini kompetensi yang memang kita harus coba bangun dan mestinya setiap pendidik, setiap lembaga pendidikan saya bilang harus bisa menjelaskan itu secara detail kepada para orang tua gitu loh. Satu hal lagi ya Pak Suwandaru, tentu saya bilang dalam konteks pendidikan kita hari ini dari mulai kurikulum 2013 sampai misalnya kurikulum Merdeka, kita betul-betul harus bisa mengarahkan bahwa pembelajaran itu betul-betul harus fokus pada bagaimana kemampuan anak bisa terwujud gitu. Bagaimana bisa mewujudkan kemampuan anak itu secara baik. Tentu kalau kita bicaranya teori kecerdasan, teori kemampuan, saya bilang ya kita semua sudah hatam tentang itu ya gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita memaksakan karena yang bersangkutan kemampuannya misalnya, atau misalnya karena orang tuanya menginginkan yang bersangkutan harus pintar matematik sementara secara kemampuan dia tidak di situ. Saya kira ya jangan dipaksakan juga gitu ya. Tetapi
ada dasar-dasar yang menurut saya dalam teori pendidikan ya semuanya harus bisa dipenuhi. Maka istilah kemudian muncul eh, kriteria ketuntasan minimal misalnya yang kemudian merubah gitu ya. Bahkan sekarang ini kan nyaris abstrak ya di kurikulum merdeka itu. Hemat saya ini menjadi sebuah tagihan gitu. Jangan kemudian saya bilang memaksakan kemampuan anak itu sementara kodrat yang dikuasai oleh anak ini menurut saya bukan pada bidang itu gitu loh. Dan ini orang tua menurut saya harus disampaikan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana dengan pertanyaan Miss Yuli ya? Mudah-mudahan nanti Budir juga bisa menyampaikan, merespon pertanyaan Pak Suhandaru. Miss Yuli, kaitan dengan apakah kurikulum merdeka itu misalnya relevan ya, cocok misalnya dengan kondisi kekinian gitu. Atau pertanyaannya itu bagaimana pandangan tentang kurikulum merdeka gitu ya. Saya melihat gini, abad 21 ini syarat dengan percepatan teknologi, informasi, ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Musibah atau apalah yang kita sebut tahun 2019-2020 itu, musibah COVID itu semakin membuka mata hati kita bahwa ternyata kita harus memanfaatkan teknologi informasi itu secara bijak gitu ya. Bahkan saya bilang di masa-masa itu para guru yang tadinya sekali saya sebut ada kerjaan dari teknologi informasi, tetapi karena paksaan COVID semuanya belajar gitu. Ngomong begini, disadari atau tidak saya bilang, ini gara-gara COVID teknologi itu semakin berkembang di sekolah, di lembaga pendidikan hari ini. Makanya saya bilang implikasi positifnya gara-gara COVID kita mau belajar gitu. Tetapi ketika COVID hilang gitu ya, ketika kebijakan apa istilahnya itu lockdown itu dicabut gitu, hemat saya kita jangan kemudian mundur gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai misalnya yang sebelumnya kita memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran kita gitu, yang misalnya kita sudah mengarah kepada proses digitalisasi pembelajaran, tapi hari ini malah sebenarnya ada sebagian sekolah lembaga pendidikan yang kembali ke masa lalu gitu loh. Nah ini saya bilang agak keliru konsepnya. Nah mestinya kita harus konsisten dengan kecanggihan teknologi itu. Nah, karena dalam konteks kurikulum merdeka hemat saya, kurikulum merdeka itu kan peralihan, kebijakan peralihan dari kurikulum sebelumnya yang menerapkan istilahnya kurikulum darurat gitu ya. Yang mungkin kurikulum 2013 yang disederhanakan. Tetapi kemudian saya bilang karena dorongan kemajuan, tuntutan dan macam-macam gitu, maka kemudian muncul gagasan tentang bagaimana kurikulum merdeka ini diterapkan. Esensi merdeka itu bagi saya pilihan, Bu. Kebijakan yang mengarah kepada pilihan. Jadi merdeka itu jangan, pilihannya kan gini, pemahamannya. Kurikulum merdeka secara konsep, tapi merdeka pun saya bilang adalah pilihan. Kita boleh menggunakan kurikulum 2013 yang masih berlaku. Gitu ya. Ketika misalnya sekolah gitu, madrasah itu belum siap misalnya dengan tuntutan kebijakan kurikulum merdeka secara konseptual juga dipaksakan. Karena bagi saya di kurikulum itu yang tahu persis itu guru, peserta didik, dan Tuhan aja yang tahu. Implementasi kurikulum di kelas itu yang tahu saya bilang hanya gurunya. Cuma tombaknya hanya gurunya gitu loh. Tetapi ketika gurunya tidak memahami, ya tentu esensi kepercapaian kurikulum tidak akan terpenuhi. Maka kalau kemudian ditanyakan apakah kurikulum merdeka sebagai sebuah kebijakan itu cocok atau tidak, tentu ini sudah memerlukan kajian yang sangat panjang, Bu, menurut saya. Jadi kurikulum merdeka itu kan substansinya bagaimana memerdekakan guru itu dari keterkungkungan yang ini misalnya kita itu selalu diberikan konsep-konsep tertulis gitu ya dari mulai KI, KD gitu ya. Bahkan kadangkala itu tersebar juga gitu ya, pengembangan indikator yang dan semacamnya gitu. Nah, kurikulum merdeka hemat saya adalah memberikan suatu keleluasaan konsep kepada guru bagaimana mengembangkan
sebuah capaian menjadi sebuah tujuan dan ATP yang sesuai. Maka istilah kemudian muncul modul ajar gitu ya, itu kan bagi saya ini menarik gitu loh. Jadi transformasi di pendidikan dasar dengan menerapkan kurikulum merdeka ini hampir sama dengan konsep yang ada di perguruan tinggi sekarang, Bu. Istilah yang digunakan hampir sama persis kok. Istilah yang digunakan adalah capaian pembelajaran gitu, dan itu kayaknya itu sangat ini ya, sangat umum gitu, tapi kemudian guru diminta untuk bagaimana menyesuaikan. Termasuk misalnya pengembangan ajar yang disesuaikan. Bagi saya kalau saya lihat Budir, ini luar biasa SDM-nya. Apapun bentuk kebijakan yang muncul, saya bilang dalam konteks kurikulum, insya Allah guru kita siap kok sebenarnya. Kreativitas kita itu luar biasa gitu. Tinggal kadang-kadang begini, bagaimana kita merubah image bahwa kurikulum baru itu mempersulit kita. Saya bilang itu harus dihilangkan. Karena bagi saya enggak ada yang berubah kok. Hanya mengatur yang menuntut kita bagaimana kreatif sebenarnya ujung-ujungnya. Kalau kita biasakan misalnya mengembangkan LKPD sendiri, mengembangkan dari ajar sendiri sebagai substansi kurikulum merdeka, insya Allah saya bilang kebijakan kurikulum merdeka di Muhammadiyah ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan efektif. Dan itu keuntungannya menurut saya buat kita sendiri ya kita akan semakin menjadi guru-guru yang kreatif, guru yang saya kira punya belajar yang bisa istilahnya ditonjolkan ke orang lain gitu loh, bisa dibaca oleh orang lain. Kita punya karya ujung-ujungnya gitu loh. Makanya saya mimpi kok ini sekolah pendidikan dasar kok lama-lama udah kayak kampus. Saya bilang untuk gurunya nanti harus bikin LKPD sendiri, bisa mengembangkan bahan ajar sendiri gitu. Dan ini kalau kemudian ditradisikan, saya bilang akan banyak sekali karya-karya baru yang inovatif dari para guru yang hebat gitu. Kalaupun misalnya saya bilang pemerintah juga menyediakan contoh-contoh karya ilmiah gitu ya. Tetapi kadang-kala ini kan yang ditulis orang lain belum tentu sama dengan kondisi yang real yang ada di sekolah kita gitu loh. Makanya saya berharap dengan kemerdekaan ini kan kita melakukan aktivitas seenaknya dalam tanda petik. Bukan kita melakukan kebebasan dalam mengatur waktu mengajar, tetapi merdeka saya bilang harus bisa diterjemahkan menjadi bagaimana kita lebih kreatif, bagaimana kita lebih inovatif dalam melakukan sebuah pengembangan tentang pembelajaran. Yang terakhir saya dari mahasiswa, siapa namanya? Ya, pertanyaannya luar biasa bagus gitu ya. Jadi tuntutan mahasiswa saya bilang ya semua harus giat belajar. Semua harus jangan apa istilahnya yang namanya membaca itu pun saudara harus baca. Karena tidak ada saya bilang bahan bacaan yang kita baca itu yang tidak bermanfaat buat kita. Jadi bahkan kalau bisa saya bilang mahasiswa STHI itu kalau tidak kuliah, mestinya ngaji setiap Kamis gitu loh. Dengan performa itu kan bagus banget menurut saya gitu loh. Jadi kalau mahasiswa itu ikut gabung ngaji gitu, sambil misalnya mengharokati kitab kuning, itu saya bilang akan keren sekali. Itu nilai kealamidian saya bilang di situ. Bedanya mahasiswa STHI saya bilang dengan mahasiswa yang lain adalah kitab kuningnya. Jadi itu juga terjemahannya kan enak banget gitu, cara menerjemahkannya. Jadi saya berharap memang ini menjadi bagian dari motivasi bagaimana belajar itu menjadi ciri dari mahasiswa kita gitu. Terima kasih ya Pak Rizal atas pertanyaannya dan mudah-mudahan apa yang saya respon ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan kepada Ibu Dr. Baik, terima kasih. Saya mulai dari kognitif. Ini kognitif adalah endless paradigm. Jadi sampai kapanpun selalu dipertanyakan seperti ini. Saya menganggapnya kognitif, masalah pertanyaan harus kognitif is number one adalah endless paradigm. Nah ini adalah pertama memang tugasnya sekolah nanti yang membuat pemahaman. Tapi kita konteksnya ke referensi dulu di sini. Di teori kognitif di bukunya Prof. Fauzan juga sudah diterangkan di sini di lembar halaman 2003
bahwa secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir gitu. Kamus Bahasa Indonesia yang berarti kognitif segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi akal atau berdasarkan pengetahuan faktual dan empirik. Pertanyaannya adalah kita selalu mengkotakkan bahwa kognisi ada di pembelajaran utama, di math, apalagi terutama pada pelajaran-pelajaran utama. Kadang kita bertanya saja, apakah di pelajaran seni yang menggambar itu membutuhkan kognisi? Tidak. Ya, bagaimana dia melampaui ya, menggunakan nalarnya untuk melihat keindahan, strukturnya, bagus dia naik turunnya, awan ada di mana, masa awan taruh di lantai, kan begitu gambarnya, masa ada akar ada di atasnya, baru daunnya ada di bawahnya, kan enggak gitu. Apakah itu bukan kognisi? Jadi ini kita yang punya tanggung jawab untuk menerangkan ini kepada orang tua dan kepada masyarakat bahwa kognisi itu Anda pelajaran-pelajaran unik saja. Coba pelajaran olahraga. Ada nggak melempar bola untuk supaya masuk ke dalam keranjangnya basketball? Apakah itu merupakan akurasi kognisi? Bagaimana sudutnya? Bagaimana kognisi? Artinya bahwa kognisi ini berada di seluruh perilaku. Jadi harus distimulasi di semua perilaku. Kembali lagi ke seperti apa? Kita mau apa? Kita mau anak masukin basketball pas banget. Berarti membutuhkan kognisi begitu. Nah, akhirnya arahnya yang dulu disebut kognitif, psikomotorik. Kalau di luar negeri itu nggak disebut begitu. Makanya disebut knowledge, skill, and attitude. Karena di knowledge mengandung kognisi, mengandung juga ada yang lain-lain. Di skill ada mengandung kognitif juga, dan di perilaku mengandung kognitif. Sekarang coba bisa bayangkan, kenapa kamu harus puasa terus begini kalau nggak menggunakan kognisi, ya dia puasa aja tapi dia nggak tahu tujuannya puasa apa gitu. Nalar dan pengalaman gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya institusi pendidikan nih di awal tahun ya memberitahu bahwa keseluruhan kegiatan kita ini mengandung kognitif semua, jangan dibedakan lagi. Ayo kita stop, jangan lagi endless paradigm itu berada di institusi Alhamdulillah ya. Jadi para kepala sekolah silahkan. Lalu kedua tentang kurikulum merdeka. Kenapa sih tampaknya kok ditawar-tawar, boleh ini, boleh tidak? Itulah sebuah kebijakan, itu ada sebuah wisdom of education, di mana sebuah teori atau sebuah kebijakan itu tidak bisa diimplementasi secara mutlak oleh seseorang. Bayangkan di kelas aja anak itu berbeda-beda. Di sebuah sekolah, anak berbeda-beda. Di sebuah daerah, Depok, sekolah kualitasnya berbeda-beda. Di sebuah kabupaten, sekolahnya berbeda-beda. Di sebuah negara, sekolahnya berbeda-beda. Berarti apa? Kemendikbudristek itu sangat memahami. Wise of education-nya itu tinggi sekali. Oke, kalau nggak mampu yang ini, pakai yang ini. Kalau nggak mampu ini, coba dulu yang ini, baru yang ini. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan di situ. Intinya bukan berarti akan berubah atau tidak. Tidak, itu adalah bagian tadi Prof. Oman lagi. Maaf, Prof. Ozan. Prof. Ozan mengatakan tadi kurikulum itu berubah berdasarkan tadi kebutuhan, lalu tadi nilai-nilai standarnya, lalu faktor psikologi, faktor impact begitu. Jadi jangan ini ya apa istilahnya? A priori atau apalagi itu semacam udah praduga yang ini dan berubah lagi. Ya what's wrong? Kita aja berubah. Saya kemarin makan ketoprak, tadi pagi saya makan bubur ayam, kan gitu. Berubah kan ya. Life is about change gitu. Tapi bagaimana kita memahami? Tapi intinya tadi adalah ya tugas kita memberitahu orang tua apa sih itu kognisi, apakah itu psikomotorik atau itu satu lagi afektif, dirubah menjadi knowledge, skill, and attitude. Gitu. Udahlah, endless paradigm lah dipahami dia. Ya kalau mahasiswa yang ya udah tahu tadi 6C itu. Bisa pengen beli gadget
yang paling itu, tetapi kita tidak mengikuti teknologinya. Jadi harus seimbang antara apa yang kita punya dengan apa yang kita operatingkan. Operating itu membutuhkan sebuah skill. Ya itu, kita begitu aja cara berpikirnya. Begitu, thank you. Ya, terima kasih pada Ibu Dr. Faridul Munawari. Kepada tiga penanya ini ada tersedia 3 buku ya. Ini akan diberikan. Di foto ya. Kepada Mr. Swan silakan buku ke depan. Pada Hasan Curriculum dan Pembelajaran abad 1 karya Profesor Dr. Fauzan dan Ya, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya Rafizal, ya mahasiswa. Terima kasih, Rafizal. Selanjutnya Miss Yulianti, Kepala Sekolah KBTK Alhamdulillah, silakan. S2 Lembaga Pendidikan PAUD. Terima kasih Miss Yuli, terima kasih Prof. Dr. Fauzan. Untuk selanjutnya bagaimana Bu Am? Apa dilanjut sesi pertanyaan lagi atau bagaimana? Ini masih ada door prize lagi Pak ini? Ada 2 lagi pertanyaan, silakan. Wah ini langsung di depan Ustadz Ridwan dengan Ustadz Suma nih. Ustadz Ridwan. Ustadz Suma dulu atau Ustadz Ridwan dulu nih? Ustadz Ridwan dulu dipersilahkan. Belum. Selain itu dari para sekolah
Ya, nyambung dari Ustadz Ridwan, kebetulan beliau yang bantu saya di pesantren di bidang kurikulum ya. Eh, saya tahu, Ustadz Ridwan kemarin nggak ikut rapat, ternyata ngajar santri. Ya, saya ingin sebelum tanya saya ingin menanggapi buku ini dulu gitu ya, terkait mungkin kepakaran beliau ini dalam bidang kurikulum sehingga dari 12 bab yang ditulis 10 bab kurikulum gitu, yang 2 terkait dengan teori pembelajaran. Saya ingin tahu historinya apa ini Prof nih, ya, kenapa memang apa sebut porsinya banyak sekali di kurikulum sampai 10 bab gitu, sedangkan ada 21 hanya dua bab ya. Terus saya baca buku ini seminggu lalu, alhamdulillah saya pesan ilmunya dari Prof. Fauzan langsung, karena bidang itu langsung saya japri, izin baca buku langsung katanya. Nah itu kami pesantren gitu Prof ya, lepas seminggu dulu baru baca buku gitu ya. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah di halaman 201 itu kan dijelaskan tipe atau kriteria guru anak satu ya. Nah ini pertemuan tadi terkait dengan kalau kita di kondisi pesantren itu selalu itu nggak kita barukan dan sebagainya kiri maksa gitu. Batu kita dari akhir sampai akhir sampai akhir sampai menyampaikan dan makna gitu ya. Ini kan sangat kiri sih dalam hal ini gitu. Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Prof sebagai alumni pesantren yang merupakan ini dan kerapia gitu ya. Nah, mengenai Prof sebagai alumni pesantren ini juga dibutuhkan ini tidak ada di self-control story abad masa kita tahu itu sebetulnya mungkin revisi atau jadi tua ya betul khusus oke mungkin sebenarnya tadi kamu sudah sampaikan oleh Ustaz Ridwan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan dan Ustaz Cuma atas pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih Kiai Ridwan sama Kiai Suma ya.
karena Ustadz itu kan dikit lagi mau kiai itu dia. Oke, kurikulum pesantren itu apa ya istilahnya kurikulum yang memang uniqueness ya. Jadi dia punya sifat sendiri gitu loh. Bahkan keberadaan pesantren itu kan secara legal formal itu saya kira baru muncul di tahun 2019 dengan munculnya Undang-Undang Pesantren. Jadi sebelumnya memang pesantren itu dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional gitu ya, dengan metode konvensional gitu, dengan pendekatan-pendekatan konvensional. Bahkan saya bilang pesantren itu selalu dianggap sebagai apa istilahnya ya sebelum ada undang-undang itu ya mungkin dianggap sebagai lembaga yang hanya melahirkan generasi-generasi yang tafakuh fiddin gitu ya, pesan ilmu agama gitu loh. Tetapi belakangan saya kemarin di hari santri itu coba menulis satu opini gitu. Saya ingin sebenarnya membuka gitu bahwa pesantren hari ini itu berbeda gitu loh. Pesantren hari ini itu kalau masih harus tetap diminati oleh masyarakat, maka mau tidak mau saya bilang harus terus bertransformasi gitu loh. Nah, salah satunya adalah konsep student active learning itu tidak harus juga dimaknai bahwa pembelajaran harus dimulai dari para peserta didik gitu ya oleh santri, tetapi konsep student active learning itu hemat saya bagaimana pelajaran itu betul-betul bisa melibatkan santri secara utuh gitu ya. Saya dulu Budin kebetulan pesantren di Salafi banget gitu. Saya juga kebetulan menulis tentang kultus ya. Kultus itu penghormatan yang berlebihan terhadap keluarga kiai gitu. Dan sebenarnya kan alibinya kan ta'ziman lisah gitu ya. Ta'ziman artinya ta'zim kepada yang punya ilmu kan gitu. Saya melihat memang ketika di pesantren salaf itu memang tidak ada ruang yang coba dibangun gitu ya. Ini yang saya maksud student active learning ke sana. Ketika guru menyampaikan ya memang kondisinya ya kita harus sambil atau anak gitu loh. Tetapi coba adik-adik mahasiswa ketika bergabung misalnya Zoom meeting di hari Kamis dengan Prof. Koman itu kan terbuka betul pengajian itu. Ada yang dialog bahkan pertanyaan gitu loh. Saya kira ini yang makna yang kita maksud bahwa student active learning itu adalah satu pemaknaan pembelajaran dengan pelibatan para peserta didik santri gitu ya secara terbuka. Dan saya kira bisa dimulai dari kiainya dulu, dari ustadznya gitu ya. Dan pola-pola yang coba dikembangkan oleh Ustadz Ridwan itu saya kira menarik Pak gitu. Jadi terapkan metode yang memang betul-betul santrinya nyaman, enjoy. Tapi juga sampai kepada capaian gitu yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau belajar ngaji itu sudah diminta oleh santri, artinya metodenya tepat Pak gitu loh. Tetapi kalau kemudian kita melakukan pengajian itu atas dasar kebutuhan kita gitu ya, tetapi tidak coba dipikirkan apa sih kira-kira nyaman nggak sih anak-anak kita itu, kan kita kan tahu ya nyaman atau tidak kan. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran itu anak-anak itu merasa nyaman, itu dari wajahnya kelihatan menurut saya. Saya kalau ngajar itu kalau menerapkan metode saya lihat nih, ini nyaman nggak nih saya bilang gitu. Kalau nggak nyaman ya saya harus dirubah gitu loh. Nah pola-pola ini yang menurut saya dalam tradisi pesantren gitu, dan saya sebagai alumni yang pernah pesantren itu, saya kira pola-pola hari ini di abad 21 itu pola-pola yang memang kita harus coba sesuaikan dengan kondisi kekinian. Generasi Z itu generasi yang sangat dekat dengan dengan keterbukaan, open minded gitu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi, saya kira kasih ruang mereka untuk bisa memberikan satu eksplorasi positif gitu loh. Saya kira pesantren yang dibimbing oleh Prof. Kiai Omar, kemudian Pak Ridwan sama Ustaz Soma, saya kira anak-anak yang dari wajahnya itu saya suka ngelihat, oh ini anak senang sekali gitu loh, ceria gitu. Artinya kan dia tidak ada istilah pengekangan dalam pembelajaran selama ini gitu loh. Nah bagi saya
kurikulum pesantren ini adalah kurikulum yang memang harus terus ditransformasi, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan zamannya. Makanya jangan kaget misalnya kalau kemudian di pesantren itu saya bilang ya di beberapa pesantren muncul kolaborasi atau integrasi kurikulum yang utuh gitu. Jadi tidak lagi misalnya terpisah gitu, kajian Islam sendiri gitu, sekolah sendiri gitu loh. Kita yang nggak usah kaget gitu ketika misalnya ada kurikulum yang memang disatukan. Konsep integrated kurikulum itu saya kira ini yang kelihatannya mulai muncul di lembaga pendidikan pesantren hari ini gitu. Misalnya sebut saja saya mungkin beberapa waktu yang lalu juga pernah mampir ke tambak beras gitu ya, pesantrennya Kiai Suma itu. Saya ngelihat perubahannya luar biasa gitu loh. Saya mampir juga ke Kiai Abdul Wahab gitu ya. Di situ memang saya lihat perubahannya sangat luar biasa. Pendidikan umum itu bukan sesuatu yang menjadi alergi sekarang di sana. Dan saya melihat bagaimana interaksi itu luar biasa gitu. Misalnya nilai-nilai pesantren, mohon maaf Bapak Ibu, saya lebih sepakat mengatakan bahwa nilai-nilai pesantren itu saya bilang tetap harus dipertahankan, tetapi dengan cara-cara yang adaptif gitu loh. Tetapi nilainya jangan dihilangkan gitu loh. Krama gitu, bagaimana cara dia bicara, itu saya kira ini ya harus tetap ada gitu. Nah, esensi keberkahan, esensi tawadu dan seterusnya saya bilang itu hanya dimiliki oleh pesantren gitu loh. Terima kasih Ustaz Ridwan. Insya Allah saya memang lagi punya pikiran bagaimana bisa menulis kurikulum pesantren sendiri, tidak dalam buku ini sebenarnya, karena nuansanya agak berbeda gitu loh. Ya, jadi saya sudah punya beberapa tulisan tentang pesantren itu, dan itu mungkin baru sebagian lah. Tetapi arah saya adalah bagaimana bisa mengembangkan kurikulum pesantren gitu. Karena apa? Bagi saya pengalaman saya dulu gitu ya sampai sekarang dengan mungkin ritual perjalanan saya ke beberapa pesantren itu memang semuanya hampir berubah Bu Dir gitu. Dan ini yang menarik menurut saya. Tapi satu hal yang menjadi titik kalau disebut titik lemah gitu ya. Kadangkala ya tadi saya bilang pesantren itu karena terlalu banyak gitu ya materi-materi ajar yang digabung dengan materi umum gitu, sehingga terkadang kita juga harus mulai berpikir apa sih focusing kita gitu loh. Focusing keilmuan kita itu sebenarnya arahnya kemana? Ini yang memang harus dicari gitu. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Ustadz Suma atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan saya kira apa yang diinginkan mudah-mudahan juga bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menambahkan. Saya ini ya dengan pertanyaan tidak mengreferensi teori-teori Islam, Prof. Masuk di sini. Ada, jadi Anda kata mau mereview, dibaca dulu bukunya. Di sini di halaman 100 sampai 101 beliau mengangkat Al-Farabi, lalu ada Al-Ghazali, ada Ibnu Khaldun dengan semua teori-teori turunannya yang terkonteks dengan pengembangan kurikulum, dengan model pengembangan kurikulum begitu. Jadi ada kok. Nah, masalah itu nanti berarti beliau sudah mensinergikan teori-teori umum, model pengembangan kurikulum yang memang aslinya dari berbagai referensi begitu. Jadi ada ya Ustaz Ridwan ya di sini beliau mengambil 3 teori, Al-Farabi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Nah, masalah kenapa tidak ada kurikulum pesantren di sini ya, karena buku ini tentang the basic philosophy of designing curriculum, artinya secara umum. Jadi basic konsep bagaimana membuat kurikulum yang berorientasi abad 21 gitu. Mau dia kurikulum apa, kurikulum SD, kurikulum PAUD, mau kurikulum dasmen, mau kurikulum pesantren, tapi beliau sedang memfokuskan pada the recent curriculum yang oriented to abad 21 itu saja sih. Masalah nanti pesantrenan khusus lagi Prof ya. Wah, kita bedah buku lagi, tapi mungkin Prof Oman nanti yang review, bukan saya, karena masalah pesantren. Tapi basically-nya ini kita menggiring untuk basic concept of designing curriculum for kindergarten, for secondary, for elementary, for university, for pesantren, any kind. This is a very basic skill. Okay, thank you. Terima kasih kepada
Ini akan diberikan kepada Ustadz Ridwan dengan Ustadz Suma. Ibu Dokter Farida yang akan menyerahkan. Oh, ini karena buku Prof, jadi Prof yang menyerahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Suma, terima kasih Profesor Dr. Fauzan. Berarti sudah cukup ya? Cukup, alhamdulillah, cukup untuk pertanyaannya. Sebelum saya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzan MA dan Ibu Dr. Farida Wulandari, saya ada pantun nih untuk Rafizal ya. Nah, pantunnya, jahe dan madu harus diramu. Tumbuk akarnya dipakai madu. Cakep, Gunakanlah waktu untuk mencari ilmu. cakep. Banyak membaca, tak jemu-jemu. Rafizalnya mana? Kok saya tidak kenal? Banyak membaca, tak jemu-jemu. Apalagi di era digital ya, membaca itu nggak mesti harus dalam bentuk hard file. Di dalam genggaman saja kita harus banyak membaca ya literasi. Nah, kemudian ini saya melihat dari apa yang sudah disampaikan Profesor Dr. Fauzan dengan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Farida, saya hanya melihat fokus pada guru ya di sini. Di sini era abad 21. Di dalam buku Profesor Dr. Fauzan, era abad 21 itu guru harus mampu apa? Di sini ada 5 poin yang harus diketahui nih gitu ya yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, guru mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif. Ya, karena memang kuncinya agar supaya si peserta didik itu fun, menyenangkan, nyaman di dalam pembelajaran, kuncinya tetap ada pada guru. Guru yang menstimulasi bagaimana siswa itu bisa nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang kedua, mentransformasikan diri di era pedagogik cyber. Istilah Prof itu pedagogik cyber atau era digital. Adalah apa? Tingginya minat baca. Jadi kita sebagai guru harus meningkatkan lagi minat baca kita ya. Nomor 3, kemampuan untuk menulis. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Prof. Fauzan ya, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, kok di SD, di TK itu kok sama dengan di perguruan tinggi. Jadi meningkatkan budaya menulis bagi para guru-guru ya. Nah, ini adalah guru era abad 21 harus mampu 3 kemampuan untuk menulis. Yang keempat, harus kreatif dan inovatif ya, karena kita selalu berubah ya. Kurikulum itu yang pasti itu apa? Perubahan itu pasti. Jadi kita sebagai guru harus kreatif dan inovatif. Yang terakhir, kelima, yaitu melakukan transformasi kultur. Jadi kearifan lokal tetap kita pertahankan. Walaupun ada perubahan kurikulum, perubahan zaman, ada perkembangan teknologi, tetap kita harus mempertahankan kearifan lokal atau mempertahankan kultur kita ya dengan bertransformasi. Ya itu saja. Satu lagi nih, guru hebat ini. Kata beliau, guru hebat adalah guru yang mampu menerapkan kegiatan pembelajaran kreatif dalam situasi dan kondisi apapun, atau guru yang adaptif. Ya itu saja kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Fauzan MA mengenai buku Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21. Kita tunggu launching buku yang selanjutnya, yaitu Desain Kurikulum Pondok Pesantren gitu ya. Nanti kita bedah lagi ya gitu ya. Ya, untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan MA, kepada Ibu Dr. Farida Wulandari. Insya Allah apa yang disampaikan hari ini itu akan bermanfaat untuk kita semua sebagai guru yang profesional. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.